Wanita sudah memberi, intinya memberikan yang terbaik, sudah memberikan dalam sebuah hubungan itu, sudah melakukan yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik, diam, nurut. Nah, kebanyakan orang diam dan nurut, inilah lahan perselingkuhan terjadi. Kita diam aja, misal kita tuh nggak ngapa-ngapain aja, diam aja, kita bisa melukai perasaan orang. Misal contoh, kamu misal flexing, cuma foto aja, cuman gitu foto ya. aja, itu aja ada orang loh yang terlukai yang kamu tidak tahu, orang yang nggak seneng yang kamu tidak ketahui. Padahal kita mau posting yang intinya yaitu memang aktivitasku, misalkan kayak gitu. Kayak itu masa-masa aja banyak kayak gitu. orang yang tidak sengaja itu akan jealous lah, akan iri lah, akan merasa tersakiti, akan ngomongin kamu jelek. Kita tuh nggak ngapa-ngapain loh. Jadi intinya tuh laki itu selalu punya sejuta fantasi gitu loh. Sejuta fantasi. Jadi menurut saya untuk menjaga nih tips, karena kan laki itu kebanyakan selingkuh tuh kebanyakan dia tuh banyak fantasi yang tidak dia dapatkan dari istrinya. Hai Comel, hai. Aduh, ya ampun. Kamu kok seger banget sampai keloncong-keloncong sampai rambut. Iya, Ibu, Pasti semalam kamu mari Nunu Nana ya. Nunu Nana dengan bojomu, mau sampai bojoe tonggomu, Farin. Pertanyaan kok yang bener aja. Iya. Iya kan? Iya, mencapai puncak kenikmatan, Ibu. Ngono ya lek pengantin baru ya. Iya. Keramas terus ya, Ibu ya. Keramas terus ya. Astagfirullahaladzim, nggak ada yang pengen rabi gini. Kamu tuh jangan memameri teman-teman kamu yang belum menikah. Nggak apa-apa Ibu, soalnya itu yang di pojok itu sudah kepengen Ibu. Oh sudah kepingin, Iya. kemarin galau deh, Iya. kurang ciuman ya. Iya, Ibu bener banget. Isu-isu nyetel matahariku. Udah aku nih, wah galau hari ini. Mari, soalnya habis mari tukaran nih pagi-pagi. Enggak Ibu, jadi malamnya itu habis dikirimin tutorial ciuman sama Mas Faris sama Faris. Iya, paginya dia panas dingin. Wong ciuman aja pakai tutorial. Pokoknya ketemu wis dimut lah wis ta. Ciumane pakai tutorial barang. Ya Allah. Aku sekarang lagi gimana Ibu? Apa namanya? Berapa lama aku tidak membahas perselingkuhan kayaknya? Kan aku bertebaran di seluruh negara Nusantara, ya kan? Nggak bisa syuting berlama-lama Iya, sekali Ibu, kemarin. Ibu dari mana Ibu? Wes dari mana aja? Kemarin dari Jepang, ya kan? Iya. Terus dari Jakarta. Sekarang kita akan, ya nggak apa-apa. Namanya juga merintis, ya kan? Iya. Namanya juga pebisnis, gitu. Iya. Nah kita sekarang mau ngomongin perselingkuhan siapa ini? Katanya beritanya sampai numpuk-numpuk. Iya bener banget Ibu, banyak banget kasus perselingkuhan. Ini artis lagi. Iya. Selebgram. Selebgram. Artis sama selebgram itu beda kagak sih? Sebenarnya dia selebgram pada awalnya. Terus kan sekarang udah masuk TV apa gitu kan, biasanya sebenarnya udah artis ya. Sudah artis ya. Benar banget. Iya. Tapi sebelum masuk ke beritanya, saya mau tanya sama Ibu. Oh seneng sekali kalau aku dikasih pertanyaan. Asal jangan pertanyaannya yang tutorial itu ya. Iya. Aku nggak pakai tutorial, kalau cuman gitu aja. Langsung aja. Langsung masuk. Langsung wis iso kabeh aku wis. Jadi itu Ibu pernah nggak sih jadi pasangan yang kayak dulu waktu pacaran nih atau menikah nih, jadi orang yang baik banget, itu sudah baik, sudah nurut, sudah kayak gimana gitu ya Ibu ya, tapi terus ternyata pasangan Ibu itu selingkuh diam-diam gitu di belakang. Itu terjadi sama Ibu? Iya, Ibu pernah nggak punya kisah kayak gitu? Kalau Ibu tuh kalau punya pasangan tuh dia menurut, tapi nggak pernah merasa diselingkuhin, itu nggak pernah. Kan udah sering Ibu sudah bilang, Ibu yang menyelingkuhi mereka. Repot aku jadi nggak ada pengalaman. Maksudnya memang itu pengalaman hidup saya sendiri. Memang saya itu ya saya nggak peselingkuh enggak, tapi saya pernah selingkuh 1 kali.
Nah, itu karena saya memang merasa tidak diperjuangkan. Jadi saya selingkuhnya itu bukan karena saya mencari seks atau apa gitu. Tapi kalau pasangan saya belum ada yang menyelingkuhin saya. Itu masalahnya. Nah, Ibu kan berarti pelaku nih ibaratnya, pernah selingkuh. Repot nggak sih Bu selingkuh itu? Ya selingkuh ya repot apa enggak ya? Ya selingkuh tuh sebenarnya itu kayak apa ya? Kan kita harus diam-diam. Itu kan adrenalinmu itu kan ya. Bagaimana tidak ketahuan kan gitu kan ya. Itu tuh melatih adrenalinmu tuh, melatih nyali itu. Supaya tidak ketahuan bagaimana. Tapi selingkuh tuh nggak ada enak-enaknya. Kan tetap aja pasangan itu ya bagusnya ya satu, kamu bisa bawa kemana-mana, bisa gandeng kemana-mana, tanpa kasihan selingkuhannya ibu waktu itu, ya. Kasihan selingkuhannya ibu waktu itu, nggak pernah kelihat, makan bersama aku aja kagak berani, kan? Kasihan kan, jadi mesti langsung di balik layar gitu ya, Bu. Iya, kalau marketing nggak apa-apa di belakang layar, kan kalau pasangan kan nggak bagus. Nah itu, tapi kan banyak case yang seperti itu ya. Wanita sudah memberi, intinya memberikan yang terbaik, sudah memberikan dalam sebuah hubungan itu, sudah melakukan yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik, diam, nurut. Nah kebanyakan orang diam dan nurut, inilah lahan perselingkuhan terjadi. Bener banget Ibu, saya sudah merasakannya. Nah, kamu pernah diam nurut diselingkuhin sama pacarmu dulu? Sebelum sama suamimu atau sama suamimu sekarang diselingkuhin? Udah lama sih Bu. Kayak elek bojone iki saiki selingkuh gak iso. Soalnya begitu pulang tabrak itu gak bisa selingkuh deh kayak kayaknya gitu kayaknya ya. Kamu kalau sama sekarang kayaknya gitu ya. Pokoknya pulang diudoni tabrak pulang. Iya. Langsung diem. Mau garap orang lain wes gak kuat wesane. Pinter ya. Secara teknik tuh pinter dia loh. Jadi dulu itu waktu sekolah itu saya udah lama sih Bu pacaran. Jadi kayak orang tuanya sudah kenal gitu kan. Terus nurut lah. Pas tiba waktu kuliah itu, saya kuliah di Malang. Dia anak Malang juga. Tapi dia itu mau kuliahnya di Jakarta. Akhirnya kan LDR kan Ibu. LDR kayak gitu-gitu. Terus saya sering dikirimin kayak barang-barang gitu. Jadi kayak pernah saya udah dikasih cincin, berlian gitu ya, sertifikat rumah gitu ya. Amin Ibu kalau itu. Terus kayak dikasih boneka, baju ya kayak gitu-gitulah Ibu. Orang SMA mesti kirimi boneka, seneng ya pisan yo. Iya, kirimi lalapan wis seneng yo. Terus aku dikirimi boneka saiki tak sawatno balik ambek. Buat apa ya Bu ya? Iya kayak apa lah, kirimin ya duit lah. Terus punya duit. Terus setelah itu ternyata itu saya baru tahu itu waktu tahun 2017 Ibu. Saya baru tahu itu kalau ternyata itu barang-barang yang dikirimin ke saya kayak gitu itu ternyata hasil dia dikasih orang lain. Oh, kamu pernah pacaran sama gigolo? Saya nggak tahu Ibu. Jadi waktu pacaran sama saya. Tapi belum nununan sama gigolo belum ya? Sudah. Waduh. Pakai kondom nggak waktu itu? Saya nggak tahu ya Ibu ya, ada fotonya kamu harus Ibu. Periksa lu. Soalnya kan gigolo main sama orang banyak. Saya kan nggak main sama orangnya Ibu. Karena udah ditanya sekolah. Kamu udah nununan sama gigolo belum? Belum Ibu. Belum. Ya selamat berarti. Jadi waktu sama saya itu dia baik. Maksudnya dia kan anaknya orang yang itulah Ibu, apa bapaknya tuh berada gitu. Tapi memilih jadi gigolo. Saya kurang tahu apa karena dia di Jakarta terus hidupnya jadi susah atau gimana gitu kan saya nggak tahu ya. Sambungnya kurang atau gimana gitu ya. Circle juga mempengaruhi ya. Iya benar Ibu. Sebelumnya tuh saya udah feeling sih Bu, saya nggak bisa LDR ya Bu ya. Terus habis itu ternyata itu saya pernah nemu dia di galerinya dia, itu ada foto cewek itu kayak di foto dia pakai sepatu gitu, kayak lagi jalan di mall terus dia entah belanja sepatu atau apa kayak gitu. Foto, gitu ya. Terus saya tanya dia nggak ngaku, ya udah sejak saat itu kan saya lagi nggak percaya lagi gitu, nggak percaya lagi, terus saya nggak mau kan sama dia gitu. Terus akhirnya pas tahun 2017 tiba-tiba ada cewek yang nge-DM saya terus ngasih tahu kalau misalkan dia tuh kayak marah gitu ke saya Ibu. Jadi neror saya, marah kalau ternyata itu mantan saya dulunya itu memperlakukan dia itu nggak baik, soalnya dia belum move on dari saya. Gitu.
Terus dia akhirnya cerita dan di situ dikasih bukti-bukti juga. Jadi waktu pacaran sama saya, dia di sana itu main sama dia gitu. Oh. Gitu sih. Itu kamu pernah di posisi itu ya? Iya pernah. Oh, tapi kan kalau biasanya LDR kan enggak terlalu kehilangan, ya kan? Iya. Kecuali kalau sudah benar-benar pacaran yang intens hubungannya tuh setiap hari. Sebenarnya udah intens waktu itu. Cuma kan udah berapa tahun gitu Ibu? 3 atau 2 tahunan gitu. Terus Karena baru dia LDR. Fakta itu memang terjadi. Jadi kalau kita biasanya kalau ada cerita gitu ya, saya selalu kayak perhatikan dari awal sampai akhir cerita itu si orang ini seperti apa. Nah, lingkungan itu pun setiap sebelum saya sesibuk itu lingkungan seperti itu, circle seperti itu pun sering saya lihat setiap harinya. Nah, orang yang biasanya ya, laki yang biasanya belum pernah nih, intinya tuh yang dihadapin setiap hari itu dia tuh kayak tadi, kayak pacarmu tadi itu ya. Ya intinya dia menguasai medan lah ya. Menguasai medan dan dia pemegang permainan kan. Intinya dengan mudah dia mempermainkan orang ya. Nah, apalagi kalau orang kena orang diam itu makin, jadi kalau perempuannya diam, nurut, itu makin akan membuat permainan dia itu indah. Iya. Ya, gitu. Nah, karena di satu sisi kadang itu repot. Nanti laki-laki itu ya, seorang laki-laki nanti dia dapat orang diam, katanya nggak ada tantangan. Ya kan? Ada tipikal yang seperti itu. Iya. Nggak ada tantangan. Jadi nanti dapat orang binal, cari orang diam. Iya, nah, itu ya, repot. Ya. Itu memang manusia memang basicnya manusia seperti itu, selalu merasa kekurangan. Nah, biasanya tapi kalau misalkan laki-laki itu yang kayak sering nih sama perempuan beberapa kali sama perempuan yang menurut dia tuh penuh tantangan gitu ya. Pada saat endingnya dia menyerah, dia tuh pasti akan menikahnya itu pasti akan sama yang kayak yang orang yang yang mudah diatur gitu-gitu. Nah, karena dia udah capek kan dengan orang-orang yang sudah punya tantangan. Nah, biasanya kena seperti itu tuh dia akan lebih diam. Iya. Tapi kayaknya dia brengsek sih, Bu. Soalnya waktu itu yang dia waktu jadi gigolo itu, dia itu yang ceweknya itu lagi depresi. Jadi tiap hari harus minum obat dan dia memanfaatkan itu biar dapat uang. Depresi dengan dia? Enggak, maksudnya depresi si ceweknya dia ini sudah depresi gitu. Jadi ketemu dia makin depresi lagi. Karena dimintain uang terus ya. Jadi saya pernah makin baca depresi, chatnya itu kayak gini, kalau ada uang aku sayang gitu. Oh, chat ke perempuannya gitu ya. Jadi ceweknya itu kayak ya sini kamu tak layanin gitu, tapi aku kasih uang gitu. Jadi memang dia tujuannya memang pokoknya tujuannya uang lah ya. Tujuannya uang. Belum nemu yang pas buat dia untuk dijadikan benar-benar dia jatuh cinta gitu ya. Iya. Jadi apa-apa karena uang. Sampai akhirnya itu mereka nikah. Soalnya hamil duluan. Begitupun masih dinikahin. Iya. Nah, itu loh bodohnya. Iya, saya udah kasih tahu ke si itu ceweknya. Loh bodohnya wanita ya. Udah tahu lakinya mau karena uang. Iya. Udah tahu gigolo. Menikah, kalau saya jadi wanitanya, saya nggak akan mau hamil pun ya. Saya nggak akan mau dinikahin orang seperti itu. Iya, karena apa yang mau kamu berikan ke kehidupanmu ke depan kalau hanya menikah karena hamil? Ngapain kalau hanya menikah karena hamil, bukan menikah karena sama-sama mau, ya kan? Menikah karena hanya hamil duluan. Terus pemandangan apa yang mau dikasihkan ke anaknya nanti? Cerita apa yang mau dikasihkan ke anaknya nanti? Ayahmu tuh lo gigolo. Nah, masa kayak gitu? Iya. Iya kan? Terus sedih sekarang gimana akhirnya? Akhirnya masih di mana itu? Masih, cuman berantakan sih, Bu. Jadi setelah hamil itu pokoknya sampai punya anak 2, tapi pada akhirnya itu anak yang keduanya itu pas habis lahiran itu dibawa kabur sama si cowoknya ini. Pulang anaknya yang kedua. Yang pertama sama ibu. Wanita kok bodoh banget ya. Maksudnya sudah tahu dalam masa pacaran aja sejelek itu histori yang diberikan dan perlakuan yang diberikan, tapi kok tetap masih mau menikah sama orang seperti itu namanya tuh wanita bodoh sedunia. Jadi
dia membiarkan seorang laki-laki itu menginjak-injak harga dirinya, nggak respect terhadap dirinya, menganiaya dirinya secara psikologis kan. Berarti kan nah itu harus dihindari, jangan pernah terjadi ya sama wanita-wanita di luar sana. Karena apa sih nanti yang bisa jadi cerita gitu loh. Cuman sakit hati, keburukan aja ya Bu. Iya pastinya. Nah sekarang kita berarti akan mengulik kisah yang sama dari seorang artis. Mari kita lihat siapa artisnya. Nah ini Bu, sopo iki aku kok gak ngerti, selalu aku gak ngerti. Oh ini kita pakai yang Instagram ini lagi ya? Iya, sumbernya ya? Fakta, iya. Oh ini baru tapi ini ya? Banyak Ibu. Beritanya banyak ya? Iya banyak. Ada selingkuh juga Ibu. Kalau saya mau punya berita mau saya taruh sini. Coba gimana? Ini jadi baru putus dari Regina Nino Al-Hakim. Ini sing artis sopo sih? Dua-duanya sih, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Memang dunia. Ibu tahu Rahel V-nya? Denger aja sih, tapi wajahnya nggak tahu yang mana. Rahel V-nya itu dulu istrinya ini. Jadi ini duda terus pacaran sama si cewek ini, gitu ceritanya. Ya, begitulah kehidupan gelapnya kehidupan keartisan di ibu kota. Gelapnya kehidupan selebgram. Iya Ibu, main belakang ya Ibu ya. Oh, main belakang. Katanya enak sih. Nah, enggak maksudnya memang ini ya, apa namanya, kadang tuh demi sebuah ketenaran, kadang tuh demi oh orang ini ganteng, kadang demi oh orang ini cantik, dia tuh kayak menghalalkan segala cara, membutakan mata, membutakan semua indera yang mereka punya itu hanya untuk memberi kesalahan dalam kehidupannya. Itu memang sisi gelap dalam dunia keartisan, dalam dunia selebgram, intinya yang ditampilkan mereka itu kebanyakan hanya untuk menipu di sosial media. Iya benar banget, kadang nggak sesuai realitanya. Betul, ya, banyak kok yang selebgram yang ditampilkan kayak mewah banget, barang-barangnya ketemu gak punya duit, itu banyak kok. Iya. banyak terus fotonya di mana gitu ya, ternyata bawaan, nggak, maksudnya sewa, maksudnya nggak, kadang ada yang bisa pergi ke sana ke sini ternyata bookingan gitu kan ya. Nah kayak gitu memang hanya untuk memuaskan penontonnya, mereka itu rela untuk memberi kesalahan dan terus memberi kesalahan dalam kehidupannya. Itu orang goblok sih menurutku. Iya sih Bu, ngapain juga ya sampai kayak gitu. Ngapain juga kita harus memuaskan banyak orang di sosial media, tapi dengan dirinya sendiri dengan kita aja orang yang bisnis aja, kita mau overclaim aja mikir, mau oversales aja mikir. Ya kan? Ini bener nggak nanti buat orang? Ini bener nggak nanti buat masyarakat? Kita aja mau overclaim aja kita mikir, bener nggak ini sesuai? Kan kemarin kayak gitu nih. Nah mereka orang-orang yang hanya mau memuaskan orang lain, yang dikira ketika mereka ada masalah atau susah atau butuh itu orang-orang lain itu akan menolongnya atau akan melihat dia. Iya kan? Postinganmu itu akan kegeser dengan postingan orang lain. Apa yang kamu pamerkan akan kegeser lagi apa yang dipamerkan orang lain. Nah, kenapa itu yang dikejar? Itu miris sih aku melihat kehidupan sosial media yang ada di yang sering kita lihat kan memang ada di Indonesia. Banyak banget memang di Indonesia. Nah, ini tuh lanjut di beritanya. Jadi Okin ini pacaran sama Regina nih Bu. Egin ini. Nah pacaran tuh udah cukup lama. Setelah itu mereka itu ada desas-desus kalau putus. Tuh si ceweknya itu baik banget Ibu, kayak nutupin gitu lah. Dia bilang kayak kita putus baik-baik. Terus dia itu orangnya baik, terus aku juga dapat pengalaman dari dia. Pokoknya intinya baik-baik gitu. Setelah baik-baik, ternyata si cowoknya itu malah posting ini foto dia sama cewek lain. Gitu langsung heboh kan Ibu. Nah, yang berarti menghebohkan kan akhirnya siapa si cowoknya? Kan maksudnya si ceweknya udah nutupin kayak gimana, udah baik gitu loh. Aib lah ya itu ya.
Terus tapi ternyata si ceweknya ini malah si cowoknya ini malah upload story sama cewek lain gitu. Padahal posisinya mereka itu lagi heboh-hebohnya karena berita putus. Aku sih nggak tahu ya. Aku sih nggak tahu ya, maksudnya ini siapa gitu ya. Tapi ternyata di kalangan anak-anak muda hal seperti ini sangat banyak viral banget, ya. Ibu. Ya ampun. Saya kan seorang queen, jadi kan nggak ada drama-drama untuk melihat seperti ini. Tapi nggak apa-apa kalau kita membahasnya. Oke, next. Nextnya, next lagi mungkin. Nah ini storynya itu next. Tapi ya memang masih anak-anak muda ya, gejolak anak muda. Ini paling umur berapa sih mereka? Umurnya belum 30 tahun sih, iya, setahu saya. Nah, memang gejolak-gejolak under 30 ini memang luar biasa pokoknya. Di bawah 30, tapi kalau cowoknya mungkin di atas ya Rahel ya, Okin itu. Nah, ini yang serunya adalah pembahasan orang-orang itu. Jadi si Okin ini dulu kan menikah sama Rahel V-nya. Nah, selama menikah itu dia juga sering banget selingkuh, Ibu. Jadi waktu Rahel ini hamil, terus apa namanya, dia itu udah selingkuh, terus sampai ya, digerebek. Memang dia pecinta selingkuh lah intinya ya. Jadi waktu itu orang-orang kan udah ngingetin, maksudnya kayak kamu nggak cek backgroundnya dulu kayak gimana. Dulu kan dia suka selingkuh gitu. Gimana kalau nanti sama kamu selingkuh lalalala. Terus ternyata sekarang kejadian gitu, Ibu. Yang mau saya tanyakan itu, apa emang selingkuh ini penyakit? Itu kan banyak orang yang tanya juga. Iya memang. Jadi tergantung ya. Makanya ada orang yang akan saya kan sering bahas. Ada orang yang suka selingkuh dan ada orang yang selingkuh. Gitu. Gimana ya. itu beda? Nah kalau orang yang suka selingkuh, nah itu udah penyakit. Tapi ada orang yang kadang ya terpaksa selingkuh. Ini kan macamnya kan banyak. Bukan berarti kamu hubungan seks itu disebut selingkuh ya. Menurut saya dengan hanya chat dan kamu merasa nyaman, merasa kalau ada masalah kamu cari dia, misal kalau ada hal sesuatu apa mau tanya dia, itu kamu tuh udah terjadi perselingkuhan yang tidak kamu sadari. Nah, jadi bukan berarti selingkuh tuh harus sudah berhubungan terus harus apa gitu ya. Tapi faktanya kalau sekarang yang terjadi selingkuh itu adalah kesana kan. Nah, pasti itu orang-orang yang suka selingkuh. Nah, kebanyakan menurut saya ya, kebanyakan suka selingkuh tetap pemegang utamanya tuh tetap cowok, tetap laki-laki yang suka selingkuh itu karena memang dia biasanya kepuasan seks itu udah pasti ya, atau yang seperti ini tadi gigolo, jadi memang dia kepuasan seks dan memang uang. Nah itu kan ada ya yang seperti itu. Kalau udah di kasusnya ini kan memang sudah bisa disebut suka selingkuh. Iya, suka selingkuh kan. Nah beda lagi dengan cerita orang tuh kayak bener-bener nih sudah memperjuangkan pasangannya, tapi bener-bener dia merasa tidak ada perjuangan sama sekali. Terus ya biasanya itu terjadi di wanita. Nah contoh case-nya kayak dulu seperti saya. Iya. Nah, jadi kita tuh pengen mencari seseorang yang bisa membuat nyaman kita. Itu tolong pintunya ditutup. Iya, kadang kan kita cuma minta dihargain lah, perhatian kecil kayak gitu ya kalau perempuan Ibu ya. Tapi kan tidak didapat. Nah, waktu itu umur saya juga masih sangat muda. Kalau sekarang itu terjadi ya tidak mungkin saya selingkuh. Kan dulu kan namanya anak muda tuh hal-hal receh kan yang dicari kan. Nah itu ada yang seperti itu, tapi namanya suka selingkuh itu udah pasti itu penyakit dan menurut saya tidak akan sembuh sih. Namanya penyakit ya kan, saya punya bronkitis saja udah sembuh 2 tahun 3 tahun saya nggak kumat, nah tiba-tiba sekarang kumat lagi. Ya kan namanya penyakit kan. Itu memang penyakit. Udah penyakit mental udah. Jadi nanti apa nggak puas sedikit dipakai nggak enak dikit selingkuh. Ganti lagi, terus ini ada masalah sedikit selingkuh. Ada apa-apa yang tidak didapat apa sedikit dari pasangannya selingkuh. Nah, itu celakanya kalau orang merasa dirinya itu sempurna dan menyadari bahwa aku ini
aku ini digilai banyak, kayak ini kan Banyak- kasusnya kan banyak laki-laki wanita, ya. iya. Nah posisiku sekarang ini aku digilai banyak perempuan, aku Jadi ngomong bisa aja pilih, siapa perempuan, siapa aja bisa aku faks, siapa aja bisa aku ajak hubungan, siapa aja aku bisa ajak pacaran misalkan. Nah itu celakanya, orang-orang yang punya mental begitu itu nggak akan sembuh dari Iya sih, banyak netizen juga bilang kalau misalkan selingkuh itu selesainya ya kematian. Orang-orang yang memang suka selingkuh loh ya. Berbeda dengan orang yang pernah selingkuh itu beda. Tapi saya rasa semua orang itu pernah selingkuh, entah kadarnya dia itu hanya memang mau mencari terus terpaksa memang pengen mencari kenyamanan atau terpaksa ganti karena yang ini diputus belum bisa atau apa. Tapi saya rasa 99% orang itu pasti pernah selingkuh, entah dengan caranya dia seperti apa selingkuhnya, itu pasti. Banyak banget memang. Next. Nah ini curhatan si ceweknya yang tadi saya bilang kalau dia udah baik-baik gitu kan. Terus ternyata muncul di story Instagram yang tadi itu. Terus si cowoknya itu setelah kayak gini si cowoknya itu bilang kalau misalkan kok bisa ya ada orang yang dulu saya cintai banget bisa jadi orang yang saya benci gitu. Jadi kayak manipulatif gitu, nggak tahu ya Bu ya. Ya kan selalu banyak kayak gitu ya Bu. Ya bukan, kan memang biasanya orang-orang kan memberi keputusan kalau putus itu harus saling membenci. Kalau pisah ya kamu jadi musuhku bukan jadi temanku, kan banyak yang seperti itu kan. Iya. Cuman kebanyakan menurut saya kalau misalkan orang yang selingkuh itu pasti punya alasan gitu sih Bu. Maksudnya kayak jadi manipulatif, terus kayak seolah-olah menyalahkan, terus disakiti gitu. Seolah-olah dia yang tersakiti, ya kan? Padahal itu. dia yang selingkuh, ya. Ya itu tadi terlalu banyak alasan untuk dibilangkan manusia itu tidak akan pernah sadar kalau dia itu melakukan kesalahan. Jadi intinya tuh kenapa kok manusia sekarang ini kok melakukan selingkuh merasa dia nggak salah, misal mencuri pun merasa mereka nggak salah, atau menyakiti orang merasa mereka nggak salah, karena mereka punya alasan untuk membenarkan dirinya sendiri, membenarkan hal yang nggak akan. Jadi manusia itu gimana ya, dia tuh nggak akan menyadari kalau dia itu sering membuat kesalahan dan mungkin ya setiap menyakiti orang dan sebagainya itu dia nggak akan ngerasa. Nah itu sama dengan kayak ular itu kan. Ular itu ketika dia berbisa, dia masa tahu kalau bisanya bisa membunuh manusia? Nggak tahu sih. Nggak tahu kan. Nah, dia taunya tuh ketika menjaga diri dia ngeluarin bisanya aja. Nah si orang itu meninggal karena bisanya atau tidak ya dia nggak tahu. Ya itu sebenarnya manusia ya seperti itu, ya kan? Manusia kadang ucapannya itu menyakiti orang atau tidak, dia pengen ngomong ya ngomong aja. Tapi nggak tahu. Ternyata banyak efeknya. orang yang kadang terlukai dari ucapannya. Nah, kita diam aja, misal kita tuh nggak ngapa-ngapain aja, diem aja, kita bisa melukai perasaan orang. Misal contoh, kamu misal flexing, cuma foto aja, cuman gitu foto ya. aja, itu aja ada orang loh yang terlukai yang kamu tidak tahu, orang yang nggak seneng yang kamu tidak ketahui. Padahal kita mau posting yang intinya, ya itu memang aktivitasku, misalkan kayak gitu. Kayak itu aja, banyak gitu. orang yang tidak sengaja itu akan jealous lah, akan iri lah, akan merasa tersakiti, akan ngomongin kamu jelek. Kita tuh nggak ngapa-ngapain loh. Lah ya. Kan? Iya. Nah, apalagi kita tuh cuman membahagiakan diri sendiri. Misalkan kan cuman lewat postingan. Ini aku udah bisa masak ini loh. Kadang orang kan, "Alah, cuma masak gitu aja." Gitu kan ya. Nah, padahal itu. kita cuma apresiasi diri kita Iya, sendiri. kita makan lalapan di story, orang yang nggak seneng makan lalapan di story kan gitu ya. Padahal kita bangga bisa makan lalapan, ya kan? Bu, enak kok, Bu. Lalapannya enak, ya kan? Mangan sambel di foto ngono kan ya. Iya. Loh, lah wong sambel itu kesenangan kita. Ya itulah orang kadang Ya cari-cari gitu. Jadi ada baiknya apapun yang ya intinya tampilan sosial media itu ya udah buat lucu-lucuan, buat motivasi gitu aja. Jadi nggak perlu yang kebahagiaan terlalu diumbar gitu. Kadang tuh kalau orang muslim tuh percaya itu kena mata kadang.
Ya kena ain itu ya Bu ya. Kena mata. Jadi kalau apa namanya, orang-orang yang sudah pengalaman lah, misalkan sudah pengalaman tersakiti karena di sosial media, atau tiba-tiba punya kebahagiaan yang hilang dari sosial media, itu pasti orangnya tiba-tiba langsung silent gitu. Iya, langsung kayak mode diam. Langsung mode diam gitu kan ya. Nextnya, next. Oke. Nah ini komentarnya netizen nih Bu. Kalau emang gebetan barunya ya berarti taulah pas sama Egin udah deket gitu. Apa nih? Terus ini, mana nih yang nyuruh-nyuruh Ervi balik aja sama Ogin? Gak usah deh, Ervi harus dapat yang lebih baik dari ini gitu. Ervi itu ya yang mantan istrinya itu Ibu. Kok jadi netizen ya yang punya keputusan ya? Bingung Iya. aku. Kok jadi memutuskan gitu ya Bu ya? Kok jadi netizen yang punya keputusan ya? Iya kan? Tapi menurut saya kalau misalkan ceweknya ini benar-benar tahu value dari dirinya, ya dia nggak mungkin balik lagi sih Bu ya sama orang-orang kayak gitu. Tapi kan gini loh, jadi gini, kita hidup itu setiap hari, setiap umur yang kita lalui itu belajar. Ya, jadi itu kamu harus percaya satu hal, itu saya udah baca, udah pelajari, udah sampai, saya kan seneng memang mempelajari hubungan-hubungan orang gitu ya. Iya Ibu, nah, gimana? Jadi pasangan yang kamu dapat sekarang itu ya mirrormu, itu Iya. yang mencerminkan kamu sekarang. Iya, tapi saya ada ngerasa sedikit sih. Jadi kamu sekarang ini mendapatkan pasanganmu yang sekarang ini, ya memang itu udah sesuai itu, yang Tuhan kasih itu sesuai itu. Jadi kalau kamu sekarang belum dapat yang baik, berarti emang kamu belum baik, iya kan? Jadi kamu masih dapat orang nakal, berarti kamu sebenarnya masih nakal. Jadi itu intinya itu aja. Nah, sekarang ketika nanti bertambah umur kita belajar, kita bisa memberi value ke diri kita sendiri. Iya. Contoh saya gitu ya. Saya sekarang memberi nilai ke saya, memberi standar ke saya. Ya, nggak sembarangan orang yang bisa datang ke saya dan orang yang saya terima. Dan itu tuh sudah kayak memang mirrornya kita. Iya, Apapun yang kamu terima, gitu ya, jadi gitu. apapun yang kamu, apalagi seorang pasanganmu yang sekarang kamu terima, ya itulah sebenarnya dirimu yang sekarang. Jadi jangan menuntut lebih kalau kamu itu belum lebih, ya kan? Jadi jangan menuntut diberikan yang terbaik sama Tuhan kalau kamu tuh belum bisa berbuat yang terbaik juga. Jadi sebenarnya tuh pasangan itu sesimpel itu. Lihat aja orang nakal, dia akan ketemu orang nakal. Iya, pasti di circle-circle. Iya, pasti di circle-nya tuh dia akan ketemunya orang-orang nakal. Gitu. Orang perempuan-perempuan yang kehidupannya di circle-nya, misal orang dugeman, nakal, apa ini, Pasti dia ketemunya dapatnya di situ. pasti ketemunya di situ. Dan tinggal menunggu waktu aja dia akan disakiti atau menyakiti. Nah, itu udah apa ya, udah hukum alam. Tapi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan yang bisa memberi nilai ke dirinya, itu pasti akan dikirim orang bernilai juga menurut saya. Jadi jangan sok kayak menyalahkan lakinya gitu, kayak misalkan kok bisa ya aku terima laki, ya lu bisa menerima orang seperti itu, berarti kondisi kamu sekarang adalah kurang lebih seperti si laki-laki itu. Tapi kan orang nggak pernah sadar, merasa aku merasa sudah dirinya paling baik, benar, gitu. aku sudah diam, kenapa? Kok aku dapat laki-laki seperti itu? Nggak ada. Berarti kamu yang mengizinkan orang-orang yang Kayak seperti gitu itu, masuk, yang berarti orang-orang kamu izinkan masuk, itulah diri kamu. Jadi perempuan jangan sok jadi korban, aku udah diam, udah nurut, udah apa. Ya, yang paling baik emang introspeksi diri lah Ibu Ya, sama-sama betul. gitu. Soalnya kan yang bisa mempertahankan hubungan kayak gitu-gitu ya dari kita sendiri. Karena menurut saya di luar sana itu banyak wanita-wanita bodoh yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman, walaupun bukan pengalaman sendiri ya. Sekarang sosial media nggak ada henti motivasi orang, nggak ada henti, banyak motivator. Kenapa kalian nggak mau belajar? Banyak kejadian-kejadian yang diekspos seperti ini kan, kenapa kalian nggak mau belajar?
gitu loh. Kenapa lebih memilih mengorbankan diri sendiri untuk melewati pembelajaran itu? Memang biasanya itu pembelajaran lebih berarti seperti itu. Tapi kalau kita bisa melihat kejadian-kejadian di sekitar kita, kita belajar dari situ kan lebih bagus. Nah itulah masalahnya. Susah Ibu. Jadi apa yang terjadi di diri kamu sekarang itu karena atas izinmu, bukan atas orangnya memaksa untuk masuk ke kehidupanmu, itu atas izinmu. Kebaikan atau keburukan yang masuk dalam kehidupanmu itu ya atas izinmu sendiri. Ya. Gitu. Bagus ya? Ibu kata-katanya. Oke, ini sekarang ada lagi, kita nggak ada yang komen-komen yang lebih dahsyat gitu ya? Ada sih Ibu. Kita udah berapa menit ini kita lalui? Masih 30. Oh masih 30. Soalnya Farin nggak ngomong mesum, jadi kok suwe waktu berlalu. Habis ini Bu, saya tanya iya, Ibu. iya. Saya mau tanya tips. Tips mesum? Nggak dapet dari aku, kamu tuh. Nah, terus, ini kita apa ini? Ini biar aja mereka move on guys, mereka mangu. Mangu tuh apa? Mangu tuh apa? Mangu tuh beda agama Ibu. Oh, mangu tuh beda agama. Kok bahasanya aneh? Apa sih ini mangu? Lagu. Aku nggak ngerti artinya apa mangu itu. Kalau mangunya sendiri tuh termangu itu loh Bu. Oh, Termangu. terpaku gitu. Iya, terpaku. Oh. Tentang beda agama karena Iya. Oh. Aduh, ono bahasane arek nom-nom iki ya ampun. Bawahnya ini, Okin melajang seumur hidupnya karena cukup sekali pernikahan dan sudah punya anak juga. Jadi sekarang menikmati hidup gonta-ganti pasangan aja. Oh. Menyala papa muda katanya. Kan ya namanya masih muda, ya kan? Masih muda, terus merasa punya dunia yang bagus, ya punya kan? power, merasa punya badan, merasa punya wajah yang banyak digilai wanita. Fansnya Iya. banyak juga. Kan Ibu, cara yang menikmati hidup orang macam-macam. Ada yang menikmati hidup dengan jalan-jalan karena punya harta, ada yang menikmati hidup dengan wanita. Sah-sah aja sih sebenarnya. Asal mereka semuanya mau sama mau, kan tidak pemerkosaan. Iya sih. Iya kan, nanti kalau setelah lihat berita ini ada perempuan lagi mau sama dia, ya sah-sah aja, iya kan? Tinggal apa bisa atau enggak gitu aja. Iya, Gali gitu. ininya, Ibu ya. Sekarang kamu mau tanya apa ke aku? Saya mau tanyakan banyak banget kasus perselingkuhan. Kata Ibu kan kalau cowok kebanyakan itu karena nafsu, karena seks. Saya mau tanya Ibu, tips Nunu Nana yang tips Nunu Nananya apa ini Bu yang bagus nih biar Ya, cowok apa sih itu kok nggak tips selingkuh? Nunu Nananya? Tips pertanyaanmu gimana ya? Biar cowok nggak selingkuh. Tips gayanya Ibu. Oh, tips gayanya. Lah, Ibu aja nggak ngerti bergaya-gaya, kamu tanyain bergaya-gaya. Enggak sih, sebenarnya Harus gimana Ibu? sebenarnya gini. Jadi ya, yang Ibu temuin atau orang yang ya intinya banyak laki yang ngobrol sama Ibu gitu ya. Jadi intinya tuh laki itu selalu punya sejuta fantasi gitu. Sejuta fantasi. Jadi menurut saya untuk menjaga nih tips karena kan laki itu kebanyakan selingkuh tuh kebanyakan dia tuh banyak fantasi yang tidak dia dapatkan dari istrinya. Nah, terkadang fantasi itu kenapa dia tidak dapatkan dari istrinya? Satu, dia kadang juga tetap ada rasa kayak aku ini mencintai istriku, nggak mungkin lah aku puter balik bolak-balik ulang-alik. Kadang ada laki-laki justru yang selingkuh itu mengejar fantasi justru karena mencintai istrinya loh. Jadi jangan beranggapan orang selingkuh itu langsung mencintai yang diselingkuh itu. Jangan punya anggapan seperti itu. Ya ada yang seperti itu. Nah, kadang karena itu, kadang karena kayak mau minta istrinya tuh kayak, duh istriku wis capek, ya kan, ngasuh anak, apalagi kalau yang bekerja gitu. Kadang tuh dia juga ada nggak teganya meminta seperti itu. Nah, karena banyaknya fantasi yang tidak didapat dari istri, si laki ini pengen mencari dan pengen menjalankan dengan orang lain yang hanya untuk memuaskan itu aja sebenarnya, memuaskan nafsunya aja. Nah, sekarang bagaimana tipsnya supaya si laki ini itu tetap hanya
maunya sama istrinya. Gimana itu, Bu? Secapek apapun, ya, sebanyak masalah apapun di luar atau yang bekerja di pekerjaan, ya. Intinya kalau lakinya itu sesekali, saya rasa laki nggak tiap hari kok minta kayak yang fantasi-fantasi ya. Sesekali misalkan punya fantasi, turutin aja. Jadi Daripada dia nanti mendapatkan fantasinya itu dari orang lain. Jangan salah loh ya, waktu saya masih muda dulu, saya tuh teman-teman saya tuh anak-anak kampus yang kuliah di kampus sangat-sangat terkenal itu orang-orang kaya di sana, orang-orang berpendidikan di sana. Nah, saya berteman itu sama laki-lakinya sana tuh banyak. Dan mereka tuh ada yang sudah kayak ada pacar, kayak ada calon istri, tapi nikahnya masih nunggu kayak setelah kuliah atau apa. Dan mereka itu pergi itu, misalkan pergi nakal, pergi main, pergi dugem, itu nggak pernah ngajak pasangannya loh. Mereka lebih memilih itu kenalan sama orang baru yang di tempat seperti itu. Itu saya tuh sudah melihat sendiri faktanya. Nah, kenapa? Karena dia ngerasa si pasangannya ini kan kalau diajak apa-apa nunggu nikah. Ya kan ada kan perempuan gitu. Nanti dijawel dikit nunggu nikah. Nanti di ini sedikit diajak ini sedikit nunggu nikah. Nah, kan kadang perempuan kan yang ada, kita kan menghargai perempuan yang punya martabat seperti itu. Nah, kadang laki itu tidak bisa seperti itu. Memang tidak melakukan sama dia. Sama orang lain. Nah, tapi kadang mereka mencuri-curi melakukan sama orang lain. Yang intinya dia hanya untuk seneng-seneng aja. Nah itu. Jadi ya intinya tetap komunikasi lah Ibu ya. Kalau punya fantasi jadi, apa? Kayak nggak usah malu. Jadi misalnya pengen jengking ya wes ngomong. Aku pengen kamu jengking lo mah ngono kan ya. Nah, si perempuannya juga just nggak usah malu-malu. Iya kan? Iya. Loh, sekarang servisnya arek 17-18 tahun itu gak karu-karuan dadakno. Iya kan? Gimana Ibu servisnya? Wes gak punya malu, wes gak punya apa intinya kan. Di mana-mana sekarang Ibu. Bisa di taman, bisa di apa. Nah, gitu. iya makanya. Lah kan? Nah, sekarang itu fantasi-fantasi seperti itu. Misalkan ada atau kadang yang laki itu kayak pas lagi masak, ya kan? Minta fantasi. Kan banyak film seperti itu kan? Nanti di kamar mandi sambil ngulek, sambil apa. Karena banyaknya tontonan yang memberikan sajian seperti itu. Nah, kadang itu biasanya yang punya fantasi tinggi itu tetap laki-laki. Kalau perempuan tuh punya fantasi tuh kayak ya udah gitu ya, kayak udah disimpan aja gitu. Kok lucu ya, gitu kayak gitu. Jadi dia nunggu suami yang minta. Dia tuh jarang lah, kecuali yang benar-benar yang gila seks. Perempuan yang gila seks tuh beda, yang kayak over itu berbeda. Jadi tipsnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi tipsnya kalau mau membuat awet pasanganmu, jadi pastikan semua fantasi yang ada di pasanganmu tuh kamu bisa beri, bukan diberikan wanita lain. Oke, siap. Ya. Nah, kalau ternyata itu Bu, yang kayak kemarin itu, kalau suami saya maunya dipatok sama mentok gimana? Nah, itu kayaknya belum levelnya di suamimu kayaknya. Itu levelnya orang-orang yang sudah stres membawa kehidupannya itu di mana. Itu levelnya seperti itu. Tapi ini loh, berkali-kali tuh sekarang muncul di Instagramku itu itu loh, banyak perempuan sekarang main terus booking laki itu banyak loh, laki-laki dari luar kayak Cina, Korea atau apa di Jakarta lagi musim. Aku lagi mau mengeksplor pengalamanku ke sana. Wow. Yuk, kan nggak apa-apa. Emansipasi. Loh, kan emansipasi nggak apa-apa. Masa selama ini laki aja yang booking, kan kita nggak apa-apa. Jadi sekarang itu cewek-cewek Jakarta itu disakiti laki itu sudah tidak ada tangis. Disakiti laki itu adanya langsung booking. Banyak yang buat kontennya, tapi kayaknya buat konten-konten untuk melariskan itu sih. Masa ya orang-orang langsung buat konten sevulgar itu ya. Iya. Itu cuman jadi cowok-cowok kayaknya kok kita bangga gitu loh ya kalau lihat cowok-cowok dijajar terus dipilih gitu, kayak kita bangga. Aku tapi pengen nyoba nanti. Aku cari di Bali aja wes. Oke, siap Bu. Ditunggu infonya. Nanti tak videokan ya. Iya, boleh. Loh, lek sing jajar-jajar itu ya, sing jajar. Langsung tak tutup pintune loro skip. Lah iya, langsung tak tutup pintune, langsung tak skip iku. Liyane ono gak liyane? Ya, terus sekarang ada di Jakarta ada satu klub itu
Aku juga lihat di Instagramnya Ibu tuh lewat. Mungkin karena dia tahu Instagram itu kalau aku lagi Wah, single. Ibu liatnya gitu, Ibu. Iya, makanya. Padahal aku gak pernah loh kayak memikirkan gitu-gitu, tapi muncul terus. Nah itu ada satu klub tuh yang setiap minggunya tuh kayak bikin acara. Jadi kayak yang single-single gitu loh. Jadi memang malam itu malamnya orang single. Jadi yang masuk tuh dapat nama, ada perempuan, nanti tuh kayak di situ ada jamnya mereka kayak langsung bisa kenalan. Jadi untuk saling untuk cari jodoh itu. Tapi kayaknya buat jualan itu, masa ganteng-ganteng ngono sing anu ya. Sing cowok-cowok itu loh masa kayaknya tuh buat jualan itu sih, maksudnya cewek-cewek biar datang ke sana kan? Iya. Biar datang ke sana kalau yang kenalannya masa bule-bule di situ. Soalnya kan di Jakarta kan Ibu. banyak bule-bule yang tidak punya arti. Enak. Ditaruh-taruh situ-situ biasanya kerja-kerja begitu-gitu. Banyak loh. Dia enak ya. Coba aja lah. Kamu kalau Lo katanya kan bule besar, Ibu. apanya besar? Apanya besar? Bule iki ora sunat loh. Rahel, Ibu suka. Dia cerita suka yang besar-besar. Iya. Arek iki koyoke kemenengen yo. Arek Iya. meneng-meneng iki bahaya loh ya. Bahaya banget. Oh. Apalagi kalau misalkan ada itu anak ulta di sini, Hmm? dia pilih es krimnya itu yang paling besar. Yang paling besar. Iya, Ibu. Oh, karena memang Iya, mau dimutin itu yang besar. Mau dimutin. Jadi kita ingat ya, nanti kita punya produk ya, bisa ngemut di mana-mana. Iya, bisa ngemut di mana-mana Nggak dan apa-apa. kapanpun. Nah, dan kapanpun. Jadi bisa Iya, ngemut biar di bisa mana. dimutin Rahel terus. Tapi koyoke lek kapsul whitening ku sing dimut Rahel koyoke ya mek ngene tok. Jilat aja, Ibu. Sekali tok langsung hilang koyoke. Memang orang diem itu punya pesona tersendiri. Jadi kamu tuh pokoknya jangan percaya orang diem-diem. Iya, itu. saya nggak percaya sih, Bu. Soalnya biasanya ya manusia, apalagi wanita, Iya. itu yang diomongkan sama yang diperbuat itu selalu beda. Itu wanita. Bohong emang Ibu. Rahel. Biasanya dia nggak mau. Itu biasanya nggak mau, ternyata mau. Iya. Ngomongnya nggak pernah, ternyata sering. Nah itu Iya. wanita itu. Oh, iya. Wanita. Dikasih tips langsung sakit. Iya, Sebenarnya kan mau ya, Ibu ya. makanya. Wes gitu. Berarti sakitnya itu terlalu membayangkan gitu ya. Kok aku nggak bisa Oh, lakuin iya. gitu ya. Saya mau yang besar. Iya, urip kok nyiksa. Tapi biasanya lek wong sing badane gede-gede ku, biasanya ngono-ngono cilik. Aku mangane Iya, kan sakno arek mendelep nanti iku kalau habis katanya, menikah. Ibu. Iya, biasanya mendelep iku nih. Sakno kalau ya kamu kapanpun butuh kita siap kok Rahel. Jadi kamu minta pundak mau nangis, ternyata kecilian ya gak apa-apa ya. Gitu ya. Iya. Makanya jangan cari yang badannya keker-keker. Suruh ngecilin aja lagi badannya biar itu tumbuh ya. Kalau ininya makin keker, itunya makin Lemong tunas sih, Bu. ya, filler ae iso dihapus kok. Filler ae iso dihapus. Jadi wis aja olahraga nemen-nemen ya. Kok ikune gede, ikune nyelimprit, ini digoleki dipiyak-piyak. Neng ndi sih Mas, ngono. Neng ndi sih Mas ototku ae sing gede gitu ya kan. Repot kan ya? Oh, digoleki awake gede dipiyak-piyak gak ono neng ndi sih. Di antara rumput liar ya. Lo kan Ibu paling kenceng, Bu. Paling kenceng, Bu. Memang begitu ceritanya. Aku sih belum pernah mencoba orang yang badannya gede-gede. Karena aku dari dulu tuh takut. Soalnya aku kan pernah gym 1 tahun kan dulu ya. Terus orang-orang yang gym badannya kayak kata iku, jarane gak ono sing duwe ikune, sing cilik-cilik jarane ngono. Iya kan? Cuman helmnya Ya wong aja. Indonesia iku lho pendek-pendek kan ya. Terus awake digede-gedeno malah kok kata kok kintel ngono gini gede-gede ngono. Apa? Cuman ada kepalanya aja, Ibu. Ya makanya. Oleh kayak jadi alien terus ketutup ketok kepalane tok ae. Ditungguin sak jam. Endi sih Mas ngono ya. Kamu tak gepuki lho ya. Anu, ya bahaya yo. Iya, bahaya banget. Tapi kapanpun kamu butuh kita ada Rahel. Jadi kalau kamu ada penyesalan setelah menikah, kita ada ya di sini Iya. menemani kita ada. Kita selalu menemani Kita Rahel. selalu menemani. Apalagi menemani orang-orang yang berduka itu sudah. Atau mau ngajak kita buka bersama? Aku terus ngomong kan tak suruh ngintip tok ae lho wis. Iya. Masih enggak mau melakukan dosa itu ngintip tok lah paling enggak. Iya, Ya kan? Ibu. Ngintip tok ya, kamu ajak pergi ke tempat orang-orang yang banyak wanitanya, yang seksi-seksi itu ya. Terus intipen, lek iku berdiri gede wah iku selamat wis hidupmu wis. Heeh.
Nek mbok tunggu ingin terus gak ono ngadeg-ngadeg, waduh Gus, bahaya wis. Itu cara ngetesnya. Kalau nggak mau tes drive diri sendiri, itu caranya ajak pergi ke tempat-tempat gitu yang banyak cewek ya kan. Terus entek nono ae, ojo lek nggak ketat-ketat, terus entek nono ae yo. Nek dia sek normal lihat cewek itu pasti berdiri. Oh gitu, langsung berkedut Ibu. Iya, langsung berkedut. Wes yo tambah mesum ae yo. Heeh ya, ketemu lagi ya, see you next week ya. Bye bye.